Ya, pemirsa, status PPKM di level 3, aktivitas perdagangan di kawasan Monumen Perjuangan Kota Bandung, Jawa Barat mulai padat. Bahkan sejumlah masyarakat kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan. Warga Bandung kembali memadati pasar tumpah di kawasan Monumen Perjuangan Jalan Suropati. Meski menggunakan masker, masyarakat nekat berdesakan keluar masuk area pasar tanpa menjaga jarak. Sebagian pengunjung pun mengaku khawatir dengan kondisi pasar tumpah yang padat dari aktivitas. Nah Bu, dengan kondisi kayak gini ngelihat ada rasa ketakutan nggak sih Bu? Ada, pasti. ada. Rasa ketakutannya kayak gimana berarti Bu? Takutnya kan vaksin belum semua ini ya divaksin ya. Jadi ya kita harus jaga-jaga aja. Yang intinya harus divaksin selama 2 kali divaksin. Seperti diketahui, sebelumnya status PPKM Kota Bandung berada di level 3 atau rawan sedang. Sudah banyak tempat wisata dan pasar tumpah yang mulai beroperasi kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama penerapan uji coba dibukanya kembali objek wisata di kawasan Lembang, sejumlah pengunjung tidak bisa masuk karena belum divaksin. Pengunjung juga tidak bisa mengakses aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk lokasi akibat terkendala internet. Sejumlah wisatawan ini terpaksa harus menahan keinginannya menghabiskan libur akhir pekan di objek wisata kawasan Lembang, Bandung Barat. Pasalnya, mereka tak bisa memperlihatkan sertifikat vaksin sebagai syarat utama berwisata. Selain itu, kendala jaringan internet juga menghambat pengunjung untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi syarat masuk ke lokasi wisata. Dalam uji coba pembukaan objek wisata di tengah PPKM level 3 ini, pengelola dan pengunjung wajib menaati aturan dan prokes yang berlaku, karena bila tidak, izin uji coba operasional tempat wisata akan dicabut. Dari aplikasinya Peduli Lindungi sendiri susah untuk di-download, jadi verifikasinya dia tuh nggak muncul cepat gitu. Jadi kenapa kalau kita liburan lebih baik di-prepare dari rumah sebelumnya, jangan di tempat, karena itu akan mengganggu wisatawan lainnya untuk masuk. Dari ini ada beberapa yang memang masih manual, karena memang ini juga untuk backup data di vaksin itu yang penting kita sudah simpan database-nya di sini. Jadi ada fotokopi kartu vaksin, kemudian dicocokkan juga dengan fotokopi KTP, dan memang database nomor telepon masih ada di kami. Jadi once nanti memang kita ada kebutuhan check-in, nanti kita akan segera konfirmasi ke Sebelumnya pemirsa, pemerintah aglomerasi Bandung Raya mengizinkan 20 lokasi wisata untuk menggelar uji coba operasional di tengah pemberlakuan PPKM level 3. Uji coba beroperasinya kembali objek wisata ini dilakukan secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Verifikasi lokasi wisata yang akan diuji coba itu terdiri dari aspek prokes serta integrasi Peduli Lindungi. Meski sudah mulai beroperasi, pemerintah mengingatkan pengelola dan wisatawan untuk tetap menaati prokes dan aturan yang berlaku. Ya, pemirsa, masyarakat menyambut baik dengan dibukanya sejumlah lokasi wisata. Selain melepas penat, kulineran di Bandung juga tak kalah seru loh pemirsa. Dan langsung saja kita menyapa Mas Ayu Putri di Farmhouse Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat siang Mas Ayu. Ada kuliner yang enak apa saja di sana? Silakan Mas Ayu. Banyak sekali pilihan varian kuliner yang ada di kawasan Lembang ini dan juga penerapan protokol kesehatan juga diterapkan di sini. Mengapa? Sejak awal para pengunjung ini masuk ke area parkir, ini harus menunjukkan surat vaksin. Kemudian juga kapasitas dari pengunjung hanya sekitar 25% saja dengan durasi 30 menit untuk setiap pengunjungnya. Dan bisa digambarkan oleh kami di lokasi ini karena suasananya sangat sejuk, kemudian juga suasananya yang di sini bisa dikabarkan bahwa di sini juga tidak dibolehkan masyarakat untuk merokok, sehingga suasananya ini masih fresh sekali di area Lembang. Dan juga kami dapat menggambarkan kepada Anda ketika para pengunjung ini tiba di lokasi ini langsung mencium aroma pastry atau aroma kue yang sangat menggugah selera, karena di sini sistemnya itu dengan menggunakan open kitchen sehingga para pengunjung ini bisa melihat langsung proses pembuatan dari kue-kue dan juga aneka makanan kuliner yang sangat menggugah selera dengan harga yang sangat terjangkau. Dan kami juga dapat menggambarkan kepada Anda walaupun saat ini memang area rekreasi
lokasi masih ditutup, tapi nampaknya para pengunjung tetap antusias untuk menikmati arena kuliner yang ada di sini. Walaupun memang saat ini waktu yang sangat sempit dengan durasi yang sangat terbatas, tapi tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap berkunjung ke area ini. Nah, saya akan mencoba salah satu kuliner yang ada di sini, best sellernya. Nah, ini adalah es krim durian yang dari tadi saya perhatikan masyarakat banyak sekali yang beli es krim durian ini. Saya akan izin untuk membuka masker saya dan kita akan mencoba es krim durian ini. Nah, bisa Anda lihat ya. Oke, kita akan coba es krim duriannya. Seperti apa kira-kira rasanya ya? Oke, kita cobain bersama. Super creamy rasa duriannya. Dan aroma duriannya juga sangat terasa, nggak heran ya kalau menu ini jadi best seller. Tapi nggak usah khawatir, banyak sekali tentunya menu-menu lain yang bisa dinikmati oleh para pengunjung, tentunya dengan protokol kesehatan yang juga diterapkan di sini. Tadi kami juga melihat bahwa para petugas yang ada di lokasi ini juga terus mengimbau kepada para pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama ada di sini. Tidak boleh areanya ini terlalu penuh. Kemudian masyarakat juga diimbau ketika ingin menikmati sajian kuliner juga untuk tidak duduk berdekatan. Dan banyak sekali tentunya upaya yang dilakukan oleh pihak wisata ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang saat ini di lokasi yang ada di kawasan Lembang tampaknya memang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Saya izin untuk mengenakan masker saya terlebih dahulu. Ya, dan kita berharap tentunya apa yang kita lakukan saat ini, terutama saya nih setelah mencicipi makanan dan langsung mengenakan masker juga menjadi contoh bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat berlibur di kawasan Lembang. Kita akan terus melaporkan kepada Anda seperti apa wisata yang ada di kawasan Lembang ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Mas Ayu. Selamat berwisata dan tetap jaga prokesnya Mas Ayu. Ya, pemirsa, memasuki pertengahan September, bunga tabebuya di jalanan kota Surabaya, Jawa Timur kembali bermekaran. Momen yang terjadi 2 kali dalam setahun ini pun dimanfaatkan warga untuk berfoto. Bunga tabebuya mulai bermekaran di sejumlah ruas jalan di kota Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya di Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Jemur Sari, Jalan Raya Gubeng, serta sejumlah jalan protokol di Surabaya. Warna bunga asal Brasil ini pun mempercantik jalanan di kota tengah gedung bertingkat di Surabaya. Momen mekar tabebuya ini pun dimanfaatkan warga dengan berfoto. Kecantikan tabebuya ini seolah menjadi penyejuk mata warga Surabaya di tengah pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, ini indah sekali. Pemirsa, bunga tabebuya ini loh, bagaimanakah kalau kita mengenal lebih dekat mengenai bunga tabebuya? Sudah ada Oki Arisandi di lokasi. Ya Oki, bagaimanakah bunga bermekaran di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Sebelum itu rasanya saya ingin menceritakan bagaimana perasaan saya hari ini melalui sebuah pantun. Makan buah pepaya yang dikasih Pak Deparni, ketemu Mas Dito, ganti diajak makan bubur. Sedih sekali rasanya hati ini, niat ingin foto, bunga tabebuyanya udah pada gugur. Jadi seperti inilah kurang lebih Pram dan pemirsa keindahan bunga tabebuya. Tapi pemirsa perlu tahu bahwa bunga ini saya ambil dari mereka yang sudah gugur atau sudah jatuh ke tanah dan bukan saya petik dari pohonnya. Jadi kurang lebih bunga tabebuya memang beberapa akhir-akhir ini sudah bermekaran di sepanjang jalan protokol di kota Surabaya. Jadi pemerintah kota Surabaya sudah menanam pohon tabebuya ini sejak tahun 2010 lalu. Dan biasanya pohon tabebuya ini mekarnya 2 kali dalam 1 tahun. Kalau di awal tahun ada di bulan Maret, April, Mei. Sementara jika di akhir tahun mendekati bulan September, Oktober hingga November ini mulai bermekaran. Memang durasi mekarnya tidak lama, kurang lebih sekitar seminggu hingga 2 minggu. Bahkan jika terkena angin sedikit saja, bunga tabebuya ini akan rontok dari pohonnya dan nanti akan tergantikan dengan bunga-bunga yang baru. Itulah kenapa bunga tabebuya yang tampak seperti bunga sakura dari Jepang ini sering sekali menjadi spot lokasi foto bagi warga yang tidak sengaja melintas, langsung menepi dan ingin mengabadikan momen tersebut. Karena mereka rasanya ingin menggambarkan seperti apa indahnya bunga tabebuya yang memang sudah ditanam sebanyak 7.000 lebih di sepanjang kota Surabaya. Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik Oki, semoga bisa dicontoh juga di ibu kota supaya tabebuya juga dinikmati oleh warga ibu kota. Terima kasih banyak Oki. Pemirsa, menyapa warga saat meninjau vaksinasi COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tercebur ke dalam got. Informasi selengkapnya sesaat lagi.